Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Biasa membantu menyiarkan kegiatan Islam untuk berikutan. Mudah-mudahan seluruh apa yang dilaksanakan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mu'azzirul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قلت لصاحبك يوم الجمعة الرئيس والإمام يكتب وقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi an'ama 'alaina bil imani wal yaqin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan rahmat dan nikmat dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menjalankan kewajiban kula panjenengan sedaya, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini oleh Allah dicatat sebagai amalan yang hasanah yang menjadi wasilah Allah akan selalu melimpahkan nikmatnya dumateng kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai salah satu bentuk wujud atau aplikasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha meningkatkan iman dan takwa kula panjenengan sedaya resepipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah menjadi kewajiban setiap khatib yang berdiri atas mimbar salat Jumat untuk selalu mewasiatkan hal tersebut. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama untuk berusaha meningkatkan iman dan takwa kula panjenengan sesuai ngersani pun Allah Subhanahu wa taala dengan jalan
berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam rangka imtisalu awamiri wajidnabu nawahi ini adalah sesuai dengan kemampuan kula saya masing-masing. Tentunya kita juga berharap dengan berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu memberikan rahmat dan hidayahnya dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga kita akan selalu mengingat kepada Allah dalam setiap gerak langkah kula panjenengan sedaya, yang akhirnya itu akan menjadi wasilah untuk menjadi selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Seiring waktu berjalan di kehidupan kula panjenengan sedaya yang ditakdirkan atau dititahkan sebagai manusia, tentunya kula panjenengan tidak akan pernah terlepas dari apa yang disebut dengan suatu kesalahan. Baik itu kesalahan besar atau kecil yang kita sengaja ataupun tidak. Hal ini tentunya menjadi nas kita bahwasanya manusia tidak akan pernah terlepas dari sifat salah dan lupa. Akan tetapi karena kita selalu memperhatikan apa yang telah dituntunkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai wujud cintanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dumateng kula panjenengan sedaya, beliaunya memberikan gambaran ada 3 hal yang dapat atau mampu menjadi wasilah pelebur semua kesalahan kula panjenengan sedaya. Ay allati adatuha antam wal khati'at. Dari hal tersebut mampu menjadi pelebur terhadap kesalahan-kesalahan kula panjenengan sedaya. Beliau Rasulullah menyampaikan yang pertama fa isba'ul wudu'i fi sabarat, ialah menyempurnakan ketika kita berwudu, bersuci dalam rangka untuk melaksanakan sholat atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai itamul wudu'i fi waqti sidadil bardi bi ayati bi sunanihi, dalam artian menyempurnakan wudu kula panjenengan sedaya walaupun dalam keadaan yang sangat dingin. Ini perlu diperhatikan dumateng kula panjenengan sedaya, menyempurnakan wudu ini dalam rangka untuk mencapai titik kesempurnaan kula panjenengan sedaya dalam rangka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kula panjenengan sedaya. Dan tentunya hal ini dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang hal ihwal yang berkaitan dengan wudu. Sudah banyak disampaikan di berbagai macam majelis taklim, majelis diniyah, majelis keilmuan tentang tata cara yang membahas tentang wudu. Hal ini tentunya kagem kula panjenengan tidak akan menjadi sebuah alasan, tidak dapat dijadikan sebagai sebuah alasan untuk tidak bisa wudu untuk saat ini. Yang dipertanyakan adalah ketika kita sudah sempurna mampu melakukan wudu secara zahir, tentunya kula panjenengan juga dituntut untuk bisa wudu secara batin. Wudu yang kita lakukan, bersuci yang kita lakukan tentunya haruslah zahir dan batin. Wudu zahir yang telah ditetapkan dalam aturan syariat. Wudu batin adalah membersihkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kula panjenengan sedaya. Membasuh muka, membasuh wajah, membasuh tangan, kaki, wajah dan sebagainya yang ada dalam syarat rukun wudu. Itu adalah isyarah kagem kula panjenengan sedaya bahwasanya kotornya hati akan diterbitkan atau dimulai dari hal-hal yang kita wudu secara zahir tersebut, melalui tangan, melalui wajah, yang di dalam wajah ada mata, hidung, mulut, telinga dan kaki kula panjenengan sedaya. Itulah yang harus dibersihkan. Wudu batin ialah membersihkan hati kula panjenengan sedaya dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wudu dalam menyempurnakan wudu dalam keadaan berat atau dalam kondisi waktu yang sangat dingin. Yang kedua, wa naqlu aqdami ilal jamaati, memindahkan kaki kula panjenengan sedaya untuk melaksanakan sholat ilal jamaati ala sholati ma'al jamaati, dalam artian sholat dengan jamaah. Kita sudah sangat maklum, mulai kita awal mengerti tentang baca tulis sampai per hari ini,
Sholat jamaah adalah ada makmum dan imam. Yang perlu kita ketahui bersama, tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, dimanapun kula panjenengan saya berada, sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Wa naqlu aqdami ila jamaati ini disambung dengan wa intidaru sholati ba'da sholati li yusallilaha fil masjid wa mislu indaru kulli khair, ialah menunggu waktu sholat ba'da sholat. Setelah kula panjenengan melaksanakan sebuah sholat, maka kita menunggu waktu untuk melaksanakan sholat kembali. Dalam tataran harfiah adalah setelah kita mengikuti jamaah sholat maghrib, kemudian kita menunggu sampai tiba waktunya untuk mengikuti kembali jamaah sholat isya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ada satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentang menyempurnakan wudhu. Dalam surat Al-A'la ayat 14-15 Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan qad aflahal man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang atau sholat, menyembah, menghadap kepadanya. Dengan wudhu ini adalah persiapan kula panjenengan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita bersuci zahir dan batin, maka kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, melangkahkan kaki kita menuju sholat jamaah. Kembali Allah menegaskan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dalam sholatnya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sholat fardu 5 waktu yang kita lakukan setiap harinya, bahkan kita tambah dengan sholat-sholat sunnah sampai per hari ini. Sudahkah kita sadar dengan apa yang kita lakukan? Karena dalam sholat dibutuhkan kesadaran yang utuh. Dalam sholat dibutuhkan pengertian secara batin kula panjenengan bahwa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat melihat begitu banyak orang yang telah melaksanakan sholat, tapi tidak ada perubahan sama sekali dari hasil sholat yang telah dia lakukan. Apa yang dilakukannya dalam keadaan tidak sadar? Boleh secara harfiah kita lihat, sholatnya sudah sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam hukum-hukum fikih tentang tata cara atau kaifiyah sholat. Akan tetapi hatinya tidak dihadapkan pada Allah. Padahal ini sesuai dengan janji sumpah kula panjenengan ketika sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada wajah-Mu yang telah menciptakan langit dan bumi. Sadarkah sampai sejauh ini, apakah ketika kita sholat betul-betul sudah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hal ini tentunya dibutuhkan pengertian dan kesadaran yang utuh di dalam hati kula panjenengan sedaya. Ketika kita melaksanakan ibadah apapun, tidak hanya dalam bentuk sholat, tidak disertai dengan kesadaran, maka itu adalah ibarat kita melakukan sesuatu dalam kondisi tidak sadar, seperti halnya orang yang bermimpi. Maka apa yang dilakukan orang yang bermimpi tidak akan meninggalkan asar atau efek apapun terhadap sang pelakunya. Kita perlu menyadari bahwa kita mengangkat kedua tangan kita, takbiratul ikram, Allahu Akbar. Kita merasakan betul kehadiran Allah dalam diri kita. Kita merasakan kehadiran betul Allah dekat dengan kita. Bahkan Allah Sang Maha Hidup hadir di dalam diri kita, hadir di dalam nafas kita, hadir di dalam daya penglihatan kula panjenengan sedaya, hadir dalam pendengaran kula panjenengan sedaya. Sehingga ketika kita sholat, melaksanakan sholat, maka kita betul-betul akan mengosokkan hati kula panjenengan sedaya. Yang ada di hati hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mampu melaksanakan sholat dan disertai dengan kesadaran bahwa Allah hadir, maka setelah sholat kita akan mampu menjadi pribadi yang solih. Kesolehan seseorang tidak dapat diukur ketika dia sholat.
Kesolehan seseorang tidak dapat diukur ketika dia melaksanakan sebuah amalia ibadah sebagai bentuk kecil yang nyata. Kesolehan seseorang akan nampak ketika dia menginginkan sesuatu dan Allah tidak mengabulkannya. Maka pada saat tersebut ketika keinginan tidak terpenuhi, maka itulah yang menjadi parameter seseorang soleh dan tidaknya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang tidak merasakan kehadiran Allah dalam salatnya termasuk dalam kategori orang yang lalai. Maka orang yang lalai dalam salatnya, Allah sendiri menyampaikan fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Orang yang salat akan mendapat neraka jahanam, neraka wailun ini adalah jurangnya di neraka jahanam. Padahal kita mengetahui bahwa neraka yang paling bawah adalah jahanam, dan di tengah-tengah neraka jahanam ada neraka yang namanya wail. Untuk siapakah wail? Untuk orang-orang yang sholat. Orang yang sholat seperti apakah yang akan menghuni neraka wail? Ialah orang-orang yang sholatnya tidak merasa dia menghadap kepada Allah, dia tidak merasa Allah hadir dalam dirinya, maka sholatnya hanya sebagai rutinitas semata. Ibarat kata kita hidup dan beribadah ini hanya sebagai robot semata. Sholat mengajarkan dumateng kula panjenengan sedaya untuk menjadi pribadi yang sadar terhadap apa yang kita lakukan, untuk bangun dari mimpi, tidak hanya mengerjakan semata-mata rutinitas semata. Aktivitas ingkang kula panjenengan sedaya lampahi yang kita lakukan setiap harinya dibutuhkan kesadaran yang utuh, karena sholat pada hakikatnya tidak hanya sekedar 5 waktu, 5-10 menit yang kita lakukan, akan tetapi di luar sholat pun selama 24 jam ini kita zikir, mengingat kepada Allah Sang Pencipta, mengingat kepada Allah Sang Maha Hidup yang hadir dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan apapun itu, yang kita bisa merangkai cita-cita, merangkai sebuah mimpi-mimpi ke depannya. Ini tidak akan pernah mungkin terjadi jikalau Allah tidak memberikan ridhonya dumateng kula panjenengan sedaya. Jika Allah tidak hadir dalam diri kula panjenengan sedaya, maka salat akan melahirkan keyakinan hati, akan merasa dekat dengan Allah, tidak jauh dari Allah, sehingga dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah. Dia tidak akan berani meninggalkan perintah Allah, dia tidak akan berani menerjang, melanggar apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar, selalu sadar dalam hembusan nafasnya, dalam setiap gerak langkahnya ada Allah di sana. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dan dalam sholatmu dengan khusyuk. Ini mengandung arti sholawatil ala sholawati. Ini adalah jamak, bahwa kula panjenengan sedaya yang dimaksud adalah sholat yang telah kita pelajari mulai kita pertama belajar mengaji sampai per hari ini, 5 waktu yang menjadi maktubah ditambah dengan sholat-sholat sunnah, wa sholatil wusta, dan sholat yang tengah-tengah. Yang dimaksud sholat tengah, apa yang dimaksud dengan sholatil wusta? Adalah sholatnya inti di tengah-tengah diri kula panjenengan sedaya, ialah hati kula panjenengan sedaya. Maka ketika kita mampu menjaga sholat yang 5 waktu maktubah, sholat fardu ditambah dengan sholat sunnah, dan mampu sholat hati kita, menyolatkan hati kita, maka wakumu, dan dirikanlah sholat. Dan di sini adalah dalam bahasa Jawanya jumenengake sholat, mendirikan sholat lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang kita lakukan bukan untuk selain Allah. Sholat yang kita lakukan bukan untuk kepentingan pribadi kita, walaupun kepentingan tersebut berbisik seakan-akan adalah sebuah kepentingan yang mengarah kepada jalan Allah. Kembali lagi, sholat
adalah menghadap kepada Allah. Salat adalah menyembah kepada Allah. Maka tidak patut ketika kita sudah berhadapan dengan Allah menyampaikan apa yang kita inginkan. Karena seorang hamba bertemu dengan Sang Khalik adalah dalam salat tersebut. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mungkin salat kita yang kita lakukan sampai per hari ini tidak dapat membekas sama sekali. Kita itba kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat beliau. Kita dapat mengkaji dan meneliti. Kita dapat melihat bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat setelah Isra Mi'raj. Setelah bertemu dengan Allah melaksanakan sholat. Maka ketika beliau telah bertemu Allah dan melaksanakan sholat, maka terjadi sholat yang khusyuk. Beda dengan kula panjenengan saya, sholat rutinitas yang kita lakukan tanpa merasakan kehadiran Allah, tanpa merasakan pertemuan dengan Allah, maka sangat berbeda. Sholat tidak akan pernah meninggalkan bekas apapun dalam kehidupan kula panjenengan saya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ini menjadi satu bahan kagem kula panjenengan saya bahwa sholat tidak hanya semata-mata melaksanakan sebuah rutinitas yang setelah kita selesai melaksanakan rutinitas kita mencatat dalam buku kita masing-masing kita telah melakukan sholat, kita telah mengumpulkan pahala sekian. Tidak hanya sekedar itu, akan tetapi sholat adalah mi'rajul mu'minin. Sholat adalah sarana kagem kula panjenengan untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui mimbar Jum'ah pada siang hari ini Allah memberikan hidayah, membuka hati kula panjenengan masing-masing, sehingga setiap kita melaksanakan sholat, baik itu sholat maktubah, fardu atau sholat sunnah, kita akan diberikan hidayah untuk mampu merasakan kehadiran Allah, sehingga sholat yang kita lakukan akan membentuk karakter dan melahirkan jiwa-jiwa pribadi yang baru, jiwa-jiwa yang soleh selama 24 jam, tidak hanya ketika kita melaksanakan ritual semata. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mata salat su'ainun binadrin wa udun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baqi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa sallu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.